Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Bagaimana guys? Sehat-sehat selalu? Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam jiwa kita, serta kesehatan terus meliputi tubuh kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Tetap semangat guys di menjelang akhir pekan ini ya. Tetap jaga kesehatan, asup vitamin dan buah-buahan supaya imun dalam tubuh kita siap menangkal virus COVID-19. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Angel Gilga dengan Vicky Frastio lagi ya. Dengan tema belum puaskah Angel Gilga memenjarakan Vicky Frastio ya. Apa yang dilakukan Angel ya, kita akan bahas guys ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita terus saling memberkati guys. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Vicky Frastio ini sudah ditahan di Rutan Salemba ya, dengan kasus pencemaran nama baik Angel Gilga ya. Namun Angel ini kelihatannya kurang puas ya, dalam tanda kutip ini, kurang puas ya. Kenapa? Ya, pada tanggal 23 Juli kemarin itu Angel Gilga bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya ya, pada tanggal 23 Juli bersama pengacaranya Rudi Kabunang ya. Rudi mengaku ingin menindaklanjuti laporan Angel Gilga terhadap Vicky Frastio soal penggerebekan rumah yang terjadi pada 2018. Selain penyemaran nama baik, Angel Gilga memang melaporkan mantan suaminya itu atas pasal masuk tanpa izin dan merusak barang di rumahnya ya. Kelihatannya belum puas ini ya. Selain penyemaran nama baik tentang itu, Angel masih melaporkan tentang perusakan barang di rumahnya dan masuk tanpa izin di rumahnya. Guys, kita nggak tahu ya proses hukumnya kayak apa. Apakah seorang suami masuk ke dalam rumah istrinya pada saat itu kan masih berstatus suami istri ya. Kita nggak tahu, saya nggak menghakimi apakah Angel benar ataukah Vicky salah, ataukah Vicky benar, Angel atau salah. Namun dilihat dari sisi hukum, bagaimana, biarlah pakar hukum nanti yang menentukan ya. Yang jelas Angel dalam hal ini merasa bahwa kasusnya ini pandek ya, padahal Vicky sudah ditahan di Rutan Salemba ya, dengan kasus pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 4 tahun ya kan. Nah, tapi ini masih dikejar kasus yang lain ya di Polda Metro Jaya yang dianggap oleh Angel dan pengacaranya itu mandek ya, karena kasus masuk ke dalam rumah tanpa izin dan pengerusakan itu belum ditindaklanjutin ya. Apakah sedemikian salahkah Vicky ya sehingga harus ditambahi dengan pasal yang lain? Apakah tidak ada pintu maaf bagi Angel terhadap Vicky ya? Hal bagaimanapun sebenarnya Vicky ini kan mantan suaminya yang dulu pernah diidolakan oleh Angel ya. Dengan bagaimana kita tahu proses pernikahan mereka ya, yang menghebohkan masyarakat Indonesia ya, dengan tema pakaian tematiknya ya. Nah, inilah kenapa tidak dikenang oleh Angel. Saya tidak dalam kapasitas membela Vicky Frastio, tidak ya, tapi kan kalau bisa sih jangan sampai kita memberatkan orang yang pernah ada dalam hidup kita ya.
Saya kira kasus pencemaran nama baik ini sudah membuat Vicky Prasetyo merasakan hukuman bagi dia. Apakah perlu Angel menambah dengan pasal yang lain, yaitu tentang pasal pengerusakan dan masuk ke dalam rumah tanpa izin? Ya, silahkan teman-teman boleh menilai sendiri ya. Kita tidak boleh menghakimi Angel atau Vicky. Silahkan pendapatnya ya. Apakah ini benar ataukah memang harus dilaksanakan oleh Angel untuk menuntut Vicky Prasetyo dengan pasal yang lain ya guys ya. Mari kita selalu mengedepankan musyawarah mufakat tentunya ya. Apalagi ini kan sebetulnya kasus keluarga ya. Apapun itu guys, Angel sudah memilih jalannya dan Vicky sudah memilih jalannya. Marilah kita hormati proses hukumnya ya. Apa nanti yang akan terjadi, kita lihat ke depannya bagaimana Angel melakukan proses hukum dan Vicky menghadapi proses hukum itu. Ya, kita mendoakan aja agar ini berakhir dengan baik ya. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.